Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat, luar biasa dan bersemangat. Hari ini siapa yang tidak ada di kelas ini ya? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, siapa yang tadi pagi berangkat paling pagi? Oke, Mas Andi ya. Ya, Mas Andi bikin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Mas Andi. Hari ini, apakah ada yang datang terlambat? Kalau Mas Andi tadi kan datangnya paling pagi ya. Kalau yang datang terlambat siapa nih? Oh, Mbak Lula. Mbak Lula kenapa datang terlambat? Mau kesiangan? Lain kali jangan diulangi ya. Kalau ingin mewujudkan cita-cita kita, maka kalian harus mulai dari menghargai waktu dengan tidak datang terlambat ya anak-anak. Oke, karena Mbak Lula tadi datangnya terlambat, maka Mbak Lula maju ke depan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Mbak Lula. Oke, terima kasih Mbak Lula. Nah, hari ini kita akan membaca buku sebelum kita mulai ya, membaca buku mengenai makanan selama 5 menit. Silakan buku yang kemarin sudah suruh untuk membawa bisa dikeluarkan. Ya, silakan dibaca dulu selama 5 menit. Ya, oke. Mas Bagas coba judul buku yang dibaca barusan apa? Judulnya adalah 4 Sehat 5 Sempurna. Oke, isinya tentang apa? Oke, menurut kamu bermanfaat tidak buku tersebut? Ya, manfaatnya apa? Coba berikan. Oke, bagus sekali Mas Bagas. Oke. Silakan buku bacaannya sekarang karena sudah dibaca dengan baik bisa dimasukkan kembali ke dalam tas ya. Tadi pagi sebelum berangkat sekolah, tentunya kalian semua sudah sarapan pagi ya. Ada yang belum sarapan? Coba angkat tangan. Oke, sudah sarapan semua. Nah, sarapannya tadi pagi apa nih? Oke, ada yang nasi goreng telur, ada yang nasi sayur sop dan tempe, kemudian ada yang nasi ikan goreng. Oh, ada yang makan jagung, ada yang makan ubi. Nah, dari makanan yang kalian makan tadi pagi, yang mana ini yang termasuk karbohidrat? Oke, jagung, kemudian apa? Ubi, kemudian nasi. Ya, betul sekali. Yang mana yang termasuk protein? Oke, ada ikan, ada daging. Ya, yang mana yang termasuk lemak? Oke, tadi yang minum susu ya, itu termasuk lemak, kemudian juga ada vitaminnya juga. Ya. Nah, ternyata kalian masih mengingat pelajaran sebelumnya, yaitu mengenai pengelompokan makanan. Jadi apa itu karbohidrat, apa itu lemak, kemudian apa itu vitamin, apa itu protein. Nah, sekarang coba ibu tanyakan lagi, yaitu karbohidrat itu apa sih? Oke, yang bisa boleh angkat tangan? Iya. Oke, Mbak Lula tadi ya. Menurut Mbak Lula karbohidrat apa? Iya, betul sekali. Sekarang protein. Siapa yang bisa menjawab protein itu apa? Oke, bagus sekali. Kemudian apa itu lemak? Apa itu vitamin? Iya, bagus sekali. Bagus. Ternyata semuanya sudah mengingat pengelompokan makanan dengan baik. Nah, setelah kalian dapat membedakan mana itu karbohidrat, kemudian mana itu lemak, kemudian protein dan vitamin, bagaimana jika makanan tersebut tidak kamu ketahui termasuk jenis yang mana? Maka kita harus melakukan yang namanya identifikasi makanan atau melakukan uji makanan. Kenapa kita bisa melakukan uji makanan? Nah, agar makanan yang kita makan komposisinya ketika masuk ke dalam tubuh kita menjadi seimbang. Karena kita tidak boleh memakan satu jenis bahan makanan saja. Biar apa? Biar sehat tentunya. Dengan tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat sehingga kalian dapat menggapai cita-cita dengan mudah jika tubuh kalian juga sehat. Oke. Nah, sudah paham ya dengan materi yang akan kita bahas ya anak-anak? Agar semakin semangat, coba Mas Ibnu maju ke depan pimpin teman-temannya untuk yel-yel kelas sebelum kita mulai pelajaran selanjutnya. Oke, kemudian coba perhatikan PowerPoint yang akan Ibu sampaikan sebagai berikut. Jadi, identifikasi makanan dilakukan untuk mengetahui kandungan makanan yang ada di dalam bahan makanan. Tujuannya agar ketika kita mengkonsumsi makanan tersebut, komposisinya di dalam tubuh menjadi seimbang. Nah, bahan makanan yang digunakan untuk melakukan uji makanan adalah iodium untuk menguji karbohidrat dan juga biuret untuk menguji protein. Nah, jika makanan yang mengandung karbohidrat ketika ditetesi dengan iodium warnanya akan berubah menjadi biru tua, kemudian ketika ditetesi
menggunakan protein, menggunakan diuret, maka yang mengandung protein warnanya akan berubah menjadi warna ungu. Oke, coba penjelasan dari Ibu tadi akan diulangi ya dengan pertanyaan. Yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Nama reagen apa yang digunakan untuk menguji karbohidrat? Oke, Mas Andri. Ya, betul sekali, iodium ya. Kemudian warna ketika ditetes dengan iodium apa? Ya, biru tua, betul sekali. Bagus. Jadi jika warna tidak sesuai dengan makan atau bahan makanan tersebut, kemungkinan tidak mengandung zat yang diuji yaitu karbohidrat ataupun protein. Jelas ya? Oke. Sekarang Ibu akan membagi kelompok untuk melakukan uji makanan. Nah, Ibu minta dari pojok kanan untuk berhitung 1 sampai 7. Oke, silakan dimulai. Sudah ya? Nah, yang mendapatkan angka yang sama silahkan bisa menjadi satu kelompok dan duduk berkelompok. Ibu akan bagikan lembar kerja untuk setiap kelompok. Silahkan diisi nama kelompok kalian dan juga nama anggota dari kelompok kalian. Nah, setelah itu silahkan buka buku paket. Buka buku paket yang sudah kalian bawa, halaman 57, kemudian baca mengenai identifikasi bahan makanan selama 10 menit. Oke, sudah selesai ya membacanya. Sekarang tuliskan pada lembar kerja yang sudah dibagikan tadi ada kotak untuk menuliskan kata-kata penting dalam identifikasi makanan. Sudah? Coba kelompok 1 sebutkan kata-kata penting tersebut. Ya, ada protein, kemudian karbohidrat, kemudian diuret, kemudian iodium. Iya, dan lain-lain ya. Banyak sekali. Oke, bagus untuk kelompok 1. Ya, silakan perhatikan ke layar LCD. Ibu akan melakukan demonstrasi cara melakukan uji makanan menggunakan virtual laboratory. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah membuka web virtual lab, yaitu vilab.kemdikbud.go.id. Kemudian pilih uji kandungan protein dalam makanan. Selanjutnya pilih lakukan percobaan sekarang. Nah, di sini akan tersaji 3 buah tabung reaksi dan sebuah pipet untuk meneteskan reagen. Karena kita menguji 5 jenis makanan, maka kita tambahkan tabung reaksinya dengan mengklik tanda plus yang ada di sebelah kanan. Ya, setelah tabung reaksi bertambah menjadi 5 buah, kita isikan masing-masing tabung tersebut dengan bahan makanan yang akan diuji menggunakan tanda panah yang ada di sebelah kanan. Sudah? Kalau sudah 5, kemudian untuk tabung pertama kita isi dengan telur sebanyak 2 ml. Kemudian tabung kedua kita isi dengan susu sebanyak 2 ml juga. Ya, kemudian tabung ketiga kita isi dengan ikan sebanyak 2 ml. Tabung keempat kita isi dengan beras sebanyak 2 ml. Tabung kelima kita isi dengan jagung sebanyak 2 ml. Sudah terisi semua? Kemudian perhatikan warna larutan bahan makanan tersebut sebelum ditetes reagen. Kita lihat semuanya warnanya berbeda-beda ya. Jika sudah, kemudian kita tetesi semua tabung menggunakan NaOH dan CuSO4 atau kita sebut sebagai diuret. Nah, pertama kita meneteskan 3 tetes NaOH ke dalam masing-masing tabung, jadi dipilih dulu NaOH-nya. Kemudian tabung pertama kita tetesi 3 tetes NaOH, tabung kedua 3 tetes NaOH, tabung ketiga 3 tetes, tabung keempat 3 tetes, dan tabung kelima juga 3 tetes. Sudah? Jika sudah, kemudian kita pilih CuSO4 untuk diteteskan ke masing-masing tabung seperti tadi. Jadi tabung pertama 3 tetes, tabung kedua 3 tetes, tabung ketiga 3 tetes, tabung keempat 3 tetes, dan tabung kelima 3 tetes. Kemudian aduk secara bersamaan kelima tabung tersebut. Kemudian tunggu hingga terjadi perubahan warna dari kelima tabung reaksi tersebut. Nah, perhatikan warna
perubahan warna yang terjadi pada kelima tabung tersebut, kemudian tuliskan hasilnya di tabel pengamatan kalian. Oke, itu tadi demonstrasi uji protein setiap kelompok. Jangan lupa untuk mencatat nama kerja yang sudah Ibu sampaikan ya di lembar kerja masing-masing. Nah, setelah memperhatikan demonstrasi barusan, adakah yang mau ditanyakan? Oke, belum ada ya. Jika belum, silakan pilih 5 bahan makanan yang ada di layar. Kemudian kalian tuliskan dalam lembar kerja kalian. Jika sudah, mulai dari kelompok 1, silakan bisa maju ke depan untuk melakukan uji makanan, dan kelompok yang lain bisa memperhatikan melalui layar LCD. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Oke, kelompok 1 sudah mendapatkan data ya. Sekarang bisa kembali ke tempat duduk dan dilanjutkan dengan kelompok kedua. Ya, semua kelompok sudah maju. Sekarang silakan kalian tulis dengan rapi hasil uji makanan tadi ke lembar kerja masing-masing. Setelah mengisi tabel hasil pengamatan, lakukan analisis dari 5 bahan makanan yang tadi kalian pilih pada kolom pembahasan, kemudian buatlah kesimpulan dari percobaan yang barusan kalian lakukan. Oke, sudah ya. Setelah melakukan analisis, kemudian coba buat bagan pembagian bahan makanan yang kalian uji barusan. Kemudian mulai dari kelompok 1, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, semua kelompok sudah maju ke depan ya dan melakukan tanya jawab. Kesimpulan dari percobaan kali ini adalah bahwa iodium digunakan untuk menguji makanan yang mengandung karbohidrat dan diuret digunakan untuk menguji makanan yang mengandung protein. Begitu? Ya, jadi kalian bisa mengidentifikasi karbohidrat menggunakan iodium yang akan berubah warna menjadi ritual. Kemudian mengidentifikasi protein menggunakan diuret yang akan berubah warna menjadi ungu. Betul sekali. Jadi uji makanan dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan yang ada di dalam bahan makanan. Untuk karbohidrat dilakukan uji menggunakan iodium dengan perubahan warna biru tua jika positif, dan protein menggunakan diuret yang akan berubah menjadi warna ungu jika positif. Oke, sekarang buka buku paketnya. Ya, halaman 60. Kerjakan pilihan ganda 10 soal di buku tulis masing-masing, kemudian dikumpulkan ke depan. Oke, untuk bintang keaktifan hari ini Ibu berikan kepada Mas Hafiz karena aktif bertanya dan juga menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Oke, selamat Mas Hafiz. Sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, coba sampaikan kegiatan refleksi untuk pelajaran hari ini. Oke, apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Ya, betul sekali. Apa yang paling kalian suka dari pelajaran hari ini? Oke, kemudian apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Oh, oke, begitu ya. Jadi kelebihan dari pembelajaran dengan praktikum membuat kalian jadi aktif mencari informasi ya. Jadi maju ke depan tadi membuat kalian aktif untuk bertanya juga. Tapi tidak semuanya bisa mencoba ya. Jadi karena satu kelompok tadi 4 orang, maka tadi Mbak Lumba tidak sempat mencoba, Mas Adi tidak sempat mencoba ya. Karena yang mencoba hanya 1 atau 2 orang saja. Begitu. Jadi pelajaran hari ini selesai sampai di sini. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Oke, Mbak Aprilia, coba bimbing teman-temannya untuk menyanyikan lagu Crazy. Ya, Mas Hafiz karena tadi mendapatkan bintang keaktifan